NASA menunda peluncuran misi Crew 12 yang semula dijadwalkan dari pusat antariksa Kennedy, Florida. Keputusan ini diambil setelah tinjauan menyeluruh menunjukkan kondisi cuaca di sepanjang jalur penerbangan tidak memenuhi standar keselamatan. NASA menunda peluncuran misi Crew 12 ke Stasiun Luar Angkasa Internasional akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung. Peluncuran akan dijadwalkan ulang dengan opsi tanggal cadangan, sementara 4 astronot tetap siaga untuk menjalankan misi penelitian di ISS. NASA menunda peluncuran misi Crew 12 yang semula dijadwalkan dari pusat antariksa Kennedy, Florida. Keputusan ini diambil setelah tinjauan menyeluruh menunjukkan kondisi cuaca di sepanjang jalur penerbangan tidak memenuhi standar keselamatan. NASA menetapkan tanggal peluncuran baru dengan opsi jendela cadangan jika kondisi cuaca belum membaik. Tim misi akan terus memantau perkembangan cuaca secara real time menjelang waktu lepas landas. 4 astronot misi Crew 12 tetap menjalani prosedur karantina dan persiapan akhir. Mereka siap diberangkatkan segera setelah jendela peluncuran dinyatakan aman oleh tim misi. Crew 12 merupakan misi rotasi berawak hasil kerjasama NASA dan SpaceX. Para astronot akan diterbangkan menggunakan pesawat Dragon yang diluncurkan oleh roket Falcon 9 menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional. Selama berada di ISS, para astronot akan menjalankan berbagai penelitian ilmiah dan uji teknologi. Hasil misi ini akan digunakan untuk mendukung rencana eksplorasi manusia ke bulan dan Mars di masa depan. Berbagai sumber ada di channel. Kembali bersama kami, pemirsa. Canon resmi mengumumkan lensa RF terbaru Fisheye STM sebagai lensa fisheye zoom dengan tangkapan gambar paling lebar di kelasnya. Ya, lensa ini menggabungkan sudut pandang ekstra lebar, desain ringkas, serta performa optik kelas profesional untuk foto dan video kreatif. Canon resmi mengumumkan lensa terbarunya, Canon RF 714mm f2, 83,5 liter fisheye STM, hadir dengan desain yang kompak dan mudah dibawa. Panjang bodinya 109 mm dengan bobot sekitar 476 gram. Dimensi ini membuatnya tetap praktis untuk pemotretan lapangan maupun produksi konten di berbagai lokasi. Lensa ini mengusung rancangan optik 16 elemen dalam 11 grup, termasuk 2 elemen aspherical dan 5 elemen ultra low dispersion. Canon juga menambahkan lapisan air sphere coating untuk meminimalkan efek kabur dan pantulan cahaya. Di jarak fokal 7 mm, lensa ini mampu menghasilkan tangkapan 190 derajat fisheye sirkular, sementara pada 14 mm menawarkan efek fisheye 180 derajat, menjadikannya ideal untuk foto kreatif hingga produksi konten realitas virtual. Canon menyertakan dudukan terintegrasi yang mendukung penggunaan adapter filter Canon EF ke EOS R mount, termasuk filter clear, circular polarizer, dan variable neutral density. Lensa ini juga dilengkapi fitur penguncian untuk membatasi jarak fokal agar lebih stabil saat digunakan. Sistem autofokus mengandalkan teknologi stepping motor mampu memberikan kinerja fokus yang cepat dan halus. Efek fokus breathing juga relatif minim sehingga cocok untuk perekaman video profesional. RF 714mm f2,83,5 L fisheye STM rencananya akan tersedia akhir Februari 2026 dengan harga $1.899 Amerika atau sekitar 31 juta rupiah. Bagi sumber ada Action. Kembali bersama kami pemirsa, raksasa energi asal Inggris BP melaporkan penurunan laba bersih sebesar 16% di sepanjang tahun 2025. Anjloknya harga minyak mentah dunia hingga di bawah level $60 per barel memaksa perusahaan melakukan penghematan besar-besaran dan menangguhkan program pembelian kembali saham. BP resmi merilis laporan kinerja keuangan tahun 2025 dengan raihan laba $7,5 miliar Amerika Serikat atau sekitar 126 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan perolehan tahun sebelumnya yang mencapai $8,9 miliar. Lesunya performa BP dipicu oleh jatuhnya harga minyak mentah dunia sekitar 20% sepanjang tahun lalu, di mana harga minyak jenis Brent bahkan sempat menyentuh level terendah dalam 4 tahun terakhir di bawah $60 per barel. Menghadapi tekanan pasar, manajemen BP mengumumkan langkah strategis untuk memperkuat neraca keuangan perusahaan.
BP menargetkan penghematan biaya operasional hingga 6,5 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2027 mendatang. Langkah ini menyusul perubahan strategis perusahaan setahun terakhir yang mulai membatasi investasi di energi terbarukan dan kembali fokus pada inti bisnis minyak dan gas. Adapun laporan kinerja ini dirilis menjelang transisi kepemimpinan bersejarah di tubuh BP. Meg O'Neill, mantan pemimpin Woodside Energy, dijadwalkan mulai menjabat sebagai CEO pada April mendatang, di mana O'Neill akan mengukir sejarah sebagai wanita pertama yang memimpin perusahaan minyak global skala besar. Tugas berat pun menanti O'Neill mengingat BP tengah mendapat tekanan dari pemegang saham karena kinerjanya tertinggal dari para pesaing, termasuk Shell yang juga melaporkan penurunan laba hingga 22% pekan lalu. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, jutaan batang mawar asal Kolombia kini mulai membanjiri pasar Amerika Serikat menjelang perayaan Hari Valentine. Ya, namun di balik keindahan kelopaknya, industri bunga terbesar kedua di dunia ini tengah berjuang menghadapi ancaman kebangkrutan akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat dan lonjakan biaya produksi. Musim kasih sayang tahun ini menjadi periode yang sangat krusial bagi para petani bunga di Kolombia. Sepanjang pertengahan Januari hingga awal Februari, Kolombia telah mengirimkan sekitar 65.000 ton bunga potong segar ke pasar internasional. Sebagai pemasok utama bagi Amerika Serikat, momen Valentine biasanya menyumbang 20% dari total penjualan tahunan industri ini. Namun hiruk-pikuk ekspor kali ini dibayangi oleh awan mendung kebijakan perdagangan. Sejak April lalu, pemerintahan Donald Trump memberlakukan tarif impor sebesar 10% yang memukul telak ekspor bunga Kolombia. Tekanan semakin berat akibat penguatan mata uang peso terhadap dolar, serta kenaikan upah minimum pekerja sebesar 23%. Kombinasi faktor ini membuat daya saing bunga Kolombia merosot tajam. Sejumlah pemilik kebun memperingatkan jika kondisi ekonomi tidak membaik, gelombang PHK massal dan penutupan lahan pertanian diprediksi akan terjadi pada Juli mendatang. Krisis di sektor ini menjadi ancaman serius bagi ekonomi pedesaan Kolombia, mengingat budidaya bunga adalah sektor pertanian paling padat karya yang menyerap 240.000 tenaga kerja. Meski dihantui ketidakpastian, para pekerja di lantai pengepakan tetap bersemangat menyiapkan mawar-mawar terbaik. Bagi mereka, setiap batang mawar yang dikirim bukan sekedar komoditas, melainkan simbol kebahagiaan yang dikirimkan untuk jutaan orang di seluruh dunia. Selain tantangan biaya, Asosiasi Industri Asokol Flores juga mencermati jatuhnya Hari Valentine pada hari Sabtu tahun ini. Kondisi tersebut dinilai kurang menguntungkan dibanding hari kerja karena biasanya permintaan tertinggi datang dari pengiriman kejutan ke lokasi kantor. Kini masa depan industri mawar Kolombia sangat bergantung pada fleksibilitas kebijakan perdagangan Amerika Serikat dan stabilitas ekonomi domestik agar romantisme mawar ini tidak berakhir layu. Berbagai sumber IDX Channel.